Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Sangat senang bisa berbagi kisah inspiratif tentang salah satu proyek sosial yang berdampak besar di Indonesia, yaitu Youth Ranger. Youth Ranger adalah kampanye sosial yang bertujuan untuk memberdayakan generasi muda Indonesia sebagai agen perubahan. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan program pemberdayaan komunitas. Kami memilih Youth Ranger untuk dianalisis karena fenomena rendahnya kualitas SDM di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam membangun masa depan bangsa. SDM berkualitas adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan kompetitif di tingkat global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi yang luar biasa, namun kualitas sumber daya manusia Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Menurut laporan IMD World Talent Ranking 2024, Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 67 negara dalam hal daya saing SDM, naik dari posisi 51 pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM di Indonesia meliputi akses pendidikan yang terbatas, rendahnya tingkat kesehatan, minimnya peluang kerja, dan kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Menyadari tantangan-tantangan tersebut, kampanye sosial seperti Youth Ranger menjadi semakin relevan dengan pendekatan inovatif melalui edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan. Youth Ranger berupaya menciptakan generasi muda yang kompeten dan peduli sebagai solusi atas tantangan besar dalam pembangunan SDM Indonesia. Halo, saya Rinal Ibrahim. Saya CEO dan founder Youth Ranger Indonesia. Youth Ranger Indonesia ini adalah wadah buat anak muda di Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya. Mulai dari kita memberikan pelatihan, mentoring, kita mengabdi, dan kita membuat gerakan internasional yaitu student exchange di dunia. Sebelum saya bangun Youth Ranger Indonesia itu, saya tuh memang suka banget untuk aktif di kampus. Tapi sejujurnya, Youth Ranger Indonesia ini hadir bukan kepengennya tuh kayaknya kepengen jadi founder aja gitu, kayak oh saya ini founder, saya ngedirin sesuatu kayak gitu. Enggak, memang dari latar belakangku sendiri itu kan saya memang dari kampung, dari daerah namanya itu Bone, 5 jam dari Makassar. Di tahun 2015 punya mimpi besar untuk kepengen banget jadi orang berpengaruh. Gimana caranya tuh untuk jadi orang berpengaruh? Ya saya harus kejar mimpi itu, saya kepengen banget untuk berkontribusi dengan apa yang saya miliki. Tapi ternyata pada saat saya mau bertumbuh, itu kan nggak ada fasilitas. Jadi saya harus nyari sendiri. Gimana caranya nyari sendiri itu? Ya udah, saya cek di internet, di Google, gimana caranya itu saya bisa menjadi sosok yang berpengaruh. Saya ngeliat orang di Jakarta, karena kan saya lihatnya itu pasti di TV aja. Saya ngeliat kayak kok ini orang bisa jadi miliarder, oh kok ini orang bisa jadi sosok yang berimpact di Indonesia. Oh, cita-cita aku waktu itu adalah kepengen ke Jakarta. Kepengen ke Jakarta, di situ tuh challenge-nya juga gede. Di situ saya langsung berkeinginan untuk tes jalur masuk ke kampus, dan ternyata nggak ada yang lolos. Tapi ada satu jalur yang benar-benar tuh saya syukuri banget, yaitu jalur beasiswa dari Kementerian Agama. Dari situlah nama aku muncul. Dari situlah saya juga punya keinginan besar untuk memberikan kontribusiku, karena saya dapat beasiswa dan di situ banyak banget jalur yang saya lewati tapi ternyata nggak lolos. Jadi kayak ada komitmen sendiri gitu kan. Nah, dan pada saat saya bertumbuh di Jakarta, saya ngelihat peluang-peluang besar nih, misalnya saya bisa ikut duta, saya ikut kegiatan nasional maupun internasional, ikut lomba-lomba, dan dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di UIN Jakarta. Nah, disitulah saya berpikir untuk aktif di sosial media. Aktif di sosial media itu untuk menyebarkan apa yang saya sudah dapatkan. Saya mau sampaikan ke teman-teman kalau misalnya orang sekecil ini, orang kampung ini bisa membagikan ilmunya dia dari start nol juga kayak gitu. Ya memang mau berkontribusi buat dirinya sendiri dan mau kasih impact buat orang lain. Ternyata banyak banget orang yang sharing ke saya kayak Kak Inal, kita tuh mirip, kita itu startnya tuh sama, tapi saya nggak seberuntung Kak Inal gitu. Nah, karena banyak banget yang nge-DM, yang nge-PC gitu kan. Jadi saya langsung mikir, apa saya bikin satu komunitas? Apa saya bikin wadah untuk mengumpulkan mereka gitu. Disitulah saya langsung berpikir, gimana caranya itu saya punya komunitas namanya itu, waktu itu saya memang jadi duta generasi berencana, dan memang spesifiknya itu anak remaja. Saya bikin genre ikan rame banget, mulai dari bulan pertama itu ada 256 membernya, setelah itu bulan kedua itu 1000 membernya, dan itu Kak Ina sendiri yang ngurusin. Jadi adminnya, jadi CP-nya. Ya maksudnya admin CP kan. Setelah itu jadi desainernya, jadi PR-nya, ngurusin jadi moderatornya, dan benar-benar di situ saya berusaha untuk oke, apa yang bisa saya kontribusikan? Karena mimpi besarku adalah kepengen jadi orang berpengaruh. Jadi saya mikirnya adalah ya udah, kalau misalnya memang kepengen jadi orang berpengaruh, ya kita harus benar-benar maksimalin dulu apa yang dari kecil kita bisa maksimalkan gitu. Oh, udah saya maksimalin itu. Ternyata di bulan ketiga itu rame banget. Bulan ketiga tuh udah 10.000 membernya yang join di grup itu, dan saya jadi adminnya sendiri. Bayangin kalau misalnya ada 1.000 orang yang ngechat saya, WhatsAppku jadi spam. Gue nggak sih kayak
Kak, ini cara daftarnya kalau barengan-barengan semua. Itu kalau kata anak Gen Z nanti sosial energinya udah habis dulu. Iya, bener. Pada saat itu saya benar-benar mencoba untuk itu. Dan disitulah saya kepikiran kayaknya kalau misalnya cuma program aja nggak akan bisa maksimal lagi nih, karena takutnya cuma 1 tahun aja saya bergerak. Kalau jadi duta genre kan istilahnya tuh cuma 1 tahun kita menjabatnya ya. Walaupun memang hashtagnya tuh seumur hidup menginspirasi, tapi memang kan kayak kita tuh juga berpikir jangka panjangnya. Ya udah saya bikin namanya itu Youth Ranger. Oh, semakin banyak teman-teman yang join dan bersyukur udah mulai banyak nih teman-teman yang jadi pengurusnya. Terus nih Kak, kira-kira apa aja sih kegiatan Youth Ranger nih yang langsung berdampak banget pada masyarakat? Kita tuh startnya dari tahun 2018. Berjalan ke 8 tahun. Kita berjalan 8 tahun dan memang kita ngerasa bahwa impact-nya untuk ngembangin potensi anak muda itu pasti akan banyak jalurnya untuk kita bisa berkontribusi. Kita bikinnya apa coba? Bikinnya pertama pelatihan dulu. Pelatihan untuk anak-anak muda. Kita bikinkan kayak misalnya tuh kelas-kelas pengembangan diri. Yang kedua, kita tuh juga punya BSO namanya. Badan Semi Otonom. Jadi di Youth Ranger sendiri tuh punya anak-anaknya lagi. Ada namanya Trust Rangers. Teman-teman yang suka lingkungan. Kita juga bangun teman-teman untuk fokus menyelesaikan masalah tembakau. Kita juga bikin yang memang benar-benar taraf internasional lagi, International Youth Potential Summit. Jadi kita bikin namanya itu student exchange gitu. Kita juga fokus untuk ngembangin potensi yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Kita bikin pengabdian juga. Namanya itu Potensi Indonesia Mengabdi. Sekarang tuh total dari usernya atau pengikutnya Youth Ranger tuh ada berapa sih sampai sekarang? Kalau dilihat dari IG-nya Youth Ranger aja tuh udah 209.000 orang yang nge-follow kita. Dan itu benar-benar dari nol banget kan. Dari nol banget. Belum lagi ke IG-nya, belum lagi ke YouTube-nya. Belum lagi ke TikTok-nya, ke YouTube-nya gitu. Jadi di grupnya, grup WhatsApp-nya. Dari analisis yang kami lakukan, kami melihat bahwa Youth Ranger telah berhasil memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Dengan program-program inovatifnya, mereka mampu memberdayakan individu untuk mencapai potensi terbaiknya. Namun seperti proyek lainnya, Youth Ranger juga memiliki tantangan, seperti ketidakpastian pada saat pandemi COVID-19. Tetapi hal ini justru menjadi kesempatan untuk mereka terus berkembang dan menciptakan dampak yang lebih besar lagi. Kami belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang menciptakan solusi nyata untuk masalah sosial. Mari bersama-sama bergerak dan menjadi bagian dari perubahan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, tindakan apa yang bisa kita ambil sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan?